Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ain dari program studi hukum keluarga, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Panuto tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi tentang hukum adat waris dalam mata kuliah Pranata Hukum Adat. Ada 5 pokok bahasan dalam materi ini. 1. Pengertian hukum adat waris. 2. Beberapa hal penting dalam hukum waris. 3. Sistem kewarisan adat. 4. Penghibahan atau pewarisan. 5. Para ahli waris. Waris secara umum dapat diartikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal. Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Berikut beberapa istilah dalam hukum waris. Yang pertama itu ada pewaris, di mana pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak, yaitu ahli waris. Kemudian ada ahli waris. Ahli waris ialah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Kemudian ada warisan. Warisan merupakan semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua hartanya. Kemudian yang terakhir ada wasiat. Wasiat ini suatu keputusan dari seseorang yang biasanya dituangkan dalam suatu akta yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali. Baik, kita melangkah kepada poin pertama, yaitu pengertian hukum adat waris. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan atau mengalihkan barang-barang berupa harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada keturunan. Masuk kepada poin kedua, yaitu beberapa hal penting dalam hukum waris. Yang pertama ialah hukum waris adat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya patrilineal, matrilineal, dan paralel. Kemudian yang kedua, pengoperan warisan atau pengalihan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut penghibahan atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut sebagai warisan. Kemudian yang berikutnya yaitu dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Pada poin selanjutnya, adanya persamaan hak para ahli waris. Kemudian, harta waris tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris. Selanjutnya, ada pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja. Kemudian yang terakhir ialah harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal, dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut. Kemudian masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu sistem kewarisan adat. Ada 3 sistem kewarisan adat. Yang pertama yaitu sistem kewarisan individual, yang kedua ada sistem kewarisan kolektif, dan yang ketiga ada kewarisan mayorat. Kemudian kewarisan mayorat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kewarisan mayorat laki-laki dan kewarisan mayorat perempuan. Poin pertama terkait dengan kewarisan individual, di mana harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, sistem kewarisan kolektif, di mana harta peninggalan ini diwarisi secara bersama-sama para ahli waris. Misalnya harta pusaka yang tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai. Kemudian sistem kewarisan mayorat, di mana harta peninggalan ini diwariskan kepada seluruh atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Nah, bagian ketiga inilah yang kemudian terbagi menjadi 2, yaitu warisan mayorat laki-laki, di mana peninggalan jatuh kepada anak laki-laki saja. Kemudian kewarisan mayorat perempuan, yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua. Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan atau dibagi-bagikan kepada ahli waris. Berikut beberapa alasan.
harta peninggalan tidak dapat dibagi. Yang pertama, karena sifatnya seperti barang milik bersama atau milik kerabat. Kemudian yang kedua, karena kedudukan hukumnya seperti barang keramat, kasepuhan, tanah bengkok, tanah kasikepan. Yang ketiga, karena pembagian wasiat ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum dewasa. Berikut, karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa. Terakhir, karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti kewarisan mayorat. Masuk kepada pokok bahasan yang keempat, penghibahan atau pewarisan. Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum. Hibah ada dua macam. Yang pertama, hibah biasa, yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup. Yang kedua, hibah wasiat, yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia, harta tersebut harus diberikan. Berikut keputusan Mahkamah Agung dalam menetapkan syarat-syarat hibah, yaitu hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Kemudian, hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut. Masuk kepada pokok bahasan yang kelima, yaitu para ahli waris. Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini, maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Mengenai pembagiannya, menurut keputusan Mahkamah Agung, di mana anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Kemudian yang terakhir, beberapa jurisprudensi tentang adat waris. Semua ini diambil dari keputusan Mahkamah Agung. Yang pertama, hak untuk mengisi atau penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Kemudian pada dasarnya, penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Baik, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.